Ini sudah ya. Halo, selamat sore semuanya. Halo Sobat Gen Rangers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, bagaimana kabarnya sore ini? Seperti yang minggu kemarin, kongko bareng genre. Apakah hari ini masih produktif atau tidak? Karena minggu kemarin sudah dibahas mengenai life skill ya, episode kongko bareng genre minggu kemarin. Nah, teman-teman boleh absen di bawah dari mana aja, karena kali ini temanya sangat menarik sekali seperti yang sudah di-share oleh teman-teman Gen Rangers yang lain. Temanya hari ini mengenai digital well-being. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Triwijayanto Wantano. Biasanya saya dipanggil Ahmad. Saya merupakan Duta Genre Papua tahun 2017 and I am part of Genre Indonesia Provinsi Papua. Nah, ya, selamat sore dari Jawa Barat. Halo semuanya yang di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, bahkan yang sama-sama Ahmad di Papua. Halo, selamat sore semuanya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa sekarang sudah masuk era digital. Nah, era digital ini sangat menguntungkan kita karena semua hal itu bisa diakses, teman-teman. Nah, selain memberikan dampak yang positif, sayangnya teman-teman nih, era digital bisa mengakibatkan dampak yang negatif. Nah, pada sore hari ini amat sangat senang sekali karena kita akan membahas mengenai topik digital well-being bersama pakarnya. Beliau merupakan Dewan Tik Nasional dan juga Kepala Program Studi Magister Ilmu Ilmu Komputer di Universitas Esa Unggul. Namanya adalah Dr. Gary Firmansyah STMkom. Nah, beliau merupakan teknolog dan juga pelajar. Biasa akrabnya dipanggil Bang Gary. Nah, tanpa menunggu waktu lama lagi, kita langsung saja undang Bang Gerinya ya, teman-teman. Bentar. Oke. Ya, teman-teman, salam genre semuanya ya. Halo, selamat sore Bang Geri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Ahmad dan rekan-rekan semua. Ya, teman-teman di sini semuanya dipanggil Gen Rangers, Bang. Oh, Gen Rangers. Oke, salam Gen Rangers semua. Ya, siap, Bang. Nah, bagaimana kabarnya nih, Bang? Sehat luar biasa. Gimana kabar di sana? Kita masih di rumah terus. Ya, sama juga, Bang. Di Papua juga masih di rumah aja nih. Nah, Bang, teman-teman Gen Rangers nih sangat excited sekali nih mau dengar mengenai info digital well-being nih. Apalagi bintang tamunya nih, abang yang super ganteng ya pada sore hari ini. Oke, siap, Bang. Nah, sebelumnya Ahmad mau tanya dulu nih, Bang. Kesibukannya selama pandemi ini ngapain aja nih, Bang? Kesibukannya sebetulnya saat COVID-19 ini, kita jadi dipaksa lebih sehat dan lebih higienis, keluar dikit, pakai masker, cuci tangan, dan segala macam. Tapi di luar itu, begitu kita work from home, pekerjaan jadi luar biasa. Kalau dulu meeting, antara satu meeting dengan meeting lain, jedanya bisa 1,5 jam, sekarang itu jedanya per menit. Per menit. Jadi barusan saya habis meeting, sekarang sudah langsung pindah ke sini. Gitu, Bang Ahmad. Emang pakai peningkatan gadgetnya tinggi sekali ya, Bang, di masa pandemi ini ya, Bang. Pas sekali dengan pembicaraan kita nih Gen Rangers pada sore hari ini. Nah, untuk teman-teman Gen Rangers yang pengen tanya langsung, boleh langsung cantumkan di kolom komentar ya. Boleh tanya langsung ke pakarnya nih, teknolog selaku pengajar, yaitu Bang Gary. Nah, Bang Gary, tadi kan kita sempat ngomong nih mengenai era digital. Nah, dari pandangannya Bang Gary sendiri, menurut Abang nih, apa yang dimaksud dengan era digital? Dan era digital itu kapan sih terjadinya? Jadi sebetulnya era digital itu saat perpindahan tools atau data-data analog ke digital, yaitu pada saat kita mulai memanfaatkan komputer. Di situ kita mengenal digital. Tapi era digital itu semakin berkembang saat kita memanfaatkan telekomunikasi menggunakan smartphone, dan di situ mulai heavy penggunaan digital. Jadi kalau Bang Ahmad punya handphone,
fungsinya bukan hanya telepon saja, di situ ada alarm, ada buku, ada ensiklopedi, ada TV, ada game, semuanya ada di situ. Itulah Semuanya udah bagaimana transformasi digital. Betul, Iya. Bang. Ya. Nah, disitulah orang-orang sekarang sudah sangat artinya terikat sekali dengan device tadi. Ya. Jadi kalau tadi hanya komputer saja, ya udah komputer bekerja selesai. Tapi sekarang smartphone itu dari mulai ngetik, mencari data, nonton TV, baca koran. Barangkali kalau Bang Ahmad sama Gen Ranger lainnya, saya bisa tanya tuh, hari ini siapa yang baca koran gitu kan? Jangan-jangan nggak ada, mungkin bacanya ada Benar-benar, Bang. di gadget, Iya. nonton TV dan segala macam. Nah, luar biasa sekarang penggunaan gadget tadi. Ya. Nah, dari pandangan Abang nih, sejak kapan sih era digital ini berlangsung? Dari kapan? Iya. Iya, dari 1980. Jadi pada saat 1980 itu sudah masuk era digital. Dari situ berkembang, tapi perkembangannya itu memang luar biasa. Sekarang kalau kita tahu, perangkat yang kita beli itu kadang setara dengan komputer yang kita beli dulu. Jadi kita sudah kenal mungkin beli smartphone yang sekarang itu memorinya ada 8 GB, kemudian storage-nya 180 GB, itu sebenarnya setara dengan komputer yang kita dapatkan. Jadi di era digital itu sudah luar biasa sekarang. Ya, gitu, banyak memberikan keuntungan ya kalau di era digital nih. Nah, teman-teman Gen Rangers, boleh catat ya, materi-materi ini sangat menarik sekali nih, apalagi untuk anak-anak muda seperti Gen Rangers semuanya. Nah, Bang, ini dari kemarin ini banyak sekali pertanyaan. Kamu tolong ditanyain dong nanti kayak gini. Nah, sebelum kita bahas ke pertanyaan, tadi kan temanya kita itu digital well-being. Nah, apa sih sebenarnya definisi dari digital well-being itu, Bang? Jadi tadi kan kita tahu teknologi itu luar biasa. Tadi smartphone itu fungsinya dari mulai jam tangan, Walkman, alarm, kamera, kemudian DSLR barangkali gitu ya, bisa digantikan oleh kamera handphone yang sekarang, video, telepon, pager, TV dan segala macam. Bahkan sekretaris pun juga sudah masuk ke situ, adanya Siri dan segala macamnya. Nah, perangkat-perangkat itu demikian banyak fungsinya, kadang mengalihkan perhatian kita sehingga perhatian itu mengalihkan dari perhatian utama kita. Perhatian utama kita adalah kehidupan. Jadi Google sendiri ataupun Android sendiri, kalau saya sebutkan mereka, we believe technology should improve life, not distract from it. Jadi jangan sampai malah teknologi ini yang mendistrak orang gitu kan. Harusnya yang tadi, semua fitur yang ada itu bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang-orang. Kira-kira itu, Bang. Oke. Itulah digital well-being. Jadi, ya. Oke, Bang, boleh dilanjut. Itulah yang dimaksud dengan digital well-being. Jadi itulah digital well-being, itu jangan sampai teknologi itu mendistrak. Harusnya mengimprove, karena kan sedemikian banyak harusnya kita diimprove kehidupan kita oleh teknologi tadi. Ya, benar sekali ya, Bang. Jadi jangan sampai teknologi yang mengatur kita nih, Bang, sebenarnya kan. Kita yang harus bisa mengatur. Benar. Iya, baik. Nah, tadi menarik sekali nih, Bang. Tadi Ahmad lagi dengar kata distract. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan distract, Bang? Jadi, kadang kalau saya percaya semua Gen Ranger itu punya gadget, punya smartphone, gitu. Mungkin saya susah nanya nih, siapa yang handphonenya ada nada dering gitu kan, saya nggak bisa lihat di sini, tapi dalam forum biasanya kita bisa lihat, ataupun menggunakan vibrate misalnya seperti itu. Nah, kadang pada saat kita melakukan aktivitas kayak gini kan, kita meeting ataupun diskusi dan segala macam, gadget tadi itu menginformasikan apapun. Misalnya ada WhatsApp masuk, Instagram notifikasi, komen dan segala macam, biasanya bunyi ataupun dering. Nah, pada saat kita sedang diskusi dan segala macam, tiba-tiba gadget manggil kita kan. Pada saat kita ngobrol gini, apa tuh? Siapa tuh? Misalnya seperti itu. Kalau ada nada telepon, wah, siapa yang telepon ya? Di situ mulai akhirnya aktivitas kita jadi terganggu. Itulah contoh distract tadi, Bang. Jadi bahkan di penelitian distract, sehingga si gadget itu berusaha untuk menarik perhatian kita. Dan bayangkan pada saat kita melakukan belajar dan segala macamnya,
itu membuat distrak. Nah, dari penelitian yang dilakukan oleh Korea, di situ memang di sini disebutkan, nanti bisa saya share ataupun teman-teman bisa cari, ataupun bisa disimulasikan. Kalau kita belajar, di situ ada 34% itu pelajar tidak bisa konsentrasi kalau ada handphone ada di mejanya. Jadi bisa di Iya benar-benar Bang. Gen Ranger sendiri bisa coba tuh gitu kan. Kita belajar ada HP. Kalau vibrate itu udah pasti keganggu. Kalau ada nada dering, itu pasti lagi baca gini tiba-tiba drut itu bisa keganggu. Bahkan ada orang yang walaupun silent, itu pemain pun silent, itu tuh beneran yang pasti ngecek. Gatel banget tuh untuk ngangkat gitu. Iya betul. Iya benar Bang, benar. Nah itu, jadi pada saat itulah teman-teman bisa mengukur diri bahwa kita mulai terganggu oleh perangkat tadi. Itu gangguan. Bahkan boleh disimulasikan, pernah kan kita lagi aktivitas jalan ke mall ataupun dan segala macamnya, handphone ada di saku, tiba-tiba kita merasakan phantom vibrate. Phantom vibrate itu merasa handphone kita memanggil. Tapi begitu kita pegang, kayaknya enggak deh. Nah, itu. Benar Bang. Dan itu luar biasa gitu. Nah, kondisi itulah yang disebut sebagai distraction dari perangkat. Bahkan di UK, penelitian di UK, bahkan di Indonesia sendiri, 52% ya remaja itu bisa duduk diam padahal bersama teman-teman. Jadi Bang Ahmad tuh kan kalau ke kafe sana kan di Jayapura tuh ada kafe tuh ya. Kita nongkrong tuh berempat. Apa yang terjadi? 4 orang main itu duduk. HP. Kemudian semua diem-dieman main HP. Main gadget. Gak kayak dulu Bang. Main gadget. Nah itu dia. Di chat di grup, nanti kita ketemuan kita gini. Pas ketemu main HP doang. Bener. Terakhir ketemu pulang selesai. Nah itu di UK 52%. Barangkali di Gen Ranger juga bisa ukur sendiri gitu kan. Jadi kalau itu terjadi, memang di sana disebutkan 41% anak muda di UK sendiri merasa terganggu dengan notifikasi tadi. Nah kalau tadi ya itu 52% itu faktanya demikian. Jangan-jangan di Indonesia mungkin lebih. Jadi silakan Gen Ranger sendiri ukur sendiri. Apakah saya termasuk orang yang kalau ngumpul tadi ya, heboh banget tuh ngumpul. Oke, kita ngumpul, makan apa dan segala macamnya heboh. Begitu ngumpul, ya tadi ada yang Instagram, ada yang Mobile Legend, ada yang apa gitu. Tapi semua diem. Gitu. Nanti selesai. Bahkan ada penelitian. Kalau selesai langsung foto Bang, naik ke sosial media lagi reunian. Padahal main HP doang. Iya. Padahal reuniannya ada di gadget tadi gitu ya. Iya. Tadi penelitian di UK gimana? Bahkan ada jadi penelitian UK itu disebutkan seperti itu, 52% remaja duduk menggunakan handphone, hang out with friend, tapi hanya diem. Indonesia kemungkinan lebih. Kemudian ya ada penelitian di Indonesia memang dari 264 juta pengguna handphone itu 42%-nya, setengahnya itu hampir menggunakan gadget. Nah dari setengahnya itu gitu kan, diperkirakan 80% pengguna gadget itu resah kalau dipisahkan dengan gadget. Jadi kalau Bang Ahmad nih misalnya berangkat tiba-tiba HP-nya ketinggalan, itu paniknya. Nah itu masuk ke kelas 80% tuh. Iya, ataupun benar, bahkan ya kalau itu. Jadi remaja itu akan seperti itu. Bahkan 10%-nya terbiasa menyentuh gadget sebanyak 100 sampai 200 kali dalam sehari. Artinya kalau kita hitung setiap 5 menit sekali tuh. Iya, benar. Ada telepon nggak ya? Ada WA nggak dan segala macam. Nah itu. Iya. Nah, ya teman-teman Gen Rangers, tentu saja menarik sekali nih perbincangan kita pada sore hari ini. Dan teman-teman yang ingin nanya boleh langsung ke kolom komentar nih. Nah Bang, sebelum lanjut ke pertanyaan yang udah dirangkum nih, tadi ada yang nanya nih, dan pertanyaannya cukup menarik sekali. Bentar. Ya. Jadi, aku mau tanya, era digital itu apa bisa mempengaruhi perkembangan negara atau tidak? Sangat. Era perkembangan digital itu sangat mempengaruhi negara. Mempengaruhi positif, dan tadi, kalau kita tidak bijak, itu mempengaruhi negatif. Jadi, mempengaruhi positifnya apa? Pada saat kita masuk ke era digital, yang tadi analog ke digital, ataupun dengan kemudahan teknologi yang ada, orang-orang jadi mudah untuk berkomunikasi. Kemudian pada saat kita mudah komunikasi, kita interaksinya mudah. Ya contohnya hari ini, saya ada di Bandung, Bang Ahmad ada di Papua sana, rekan-rekan pun ada di Indonesia.
Nah, kita bisa berdiskusi banyak hal. Jadi sangat dimudahkan. Bahkan mungkin rekan-rekan tanpa sadar bahwa hari ini adalah weekend ya. Weekend yang biasanya kalau dulu itu kita hangout di mall dan segala macam, ternyata kita bisa gunakan secara positif. Artinya, kalau itu kita teruskan, itu kita bisa memanfaatkan secara optimal. Hal lain, kalau itu digunakan di dunia pendidikan, kalau dulu kan adanya kesenjangan pendidikan. Misalnya orang-orang yang dekat dengan profesor, dia bisa lebih pinter. Contohnya itu. Nah, sekarang itu dengan adanya e-learning, gitu kan, ya teknologi digital itu, siapapun bisa ngobrol dengan profesor yang ada dimanapun. Iya. Gitu. Jadi kalau saya nih belajar matematika nih ya, kita bisa cari ahlinya ahli gitu kan. Kemudian kita bisa tanya, bisa melakukan webinar gini dan segala macam. Itu contoh di pendidikan. Di contoh kesehatan juga demikian. Kan dokter itu kan terbatas. Ada di kota-kota besar saja. Kalau teknologi digital itu dimungkinkan dengan adanya infrastruktur yang diberikan, maka mungkin klinik biasa saja bisa konsultasi dengan dokter misalnya di Jakarta, di rumah sakit tertentu. Dokter bisa secara remote membantu pasien tadi. Oleh karena itu, untuk kemajuan bangsa itu kita bisa manfaatkan digital tadi. Nah, digital itu sebagai pemungkin. Gitu Ya. Bang Ahmad. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Iya. Saya sambil minum ya. Mantap sekali nih. Ya, selamat minum Bang. Oke. Bang, ini gimana nih pandangannya Abang nih? Karena ada temanku sendiri yang dia itu lebih penting ketinggalan dompet daripada HP. Parah banget itu. Gimana nih Bang? Parah. Itu kenapa sih sebenarnya? Jadi ada orang-orang yang tadi bahwa 80% pengguna gadget di Indonesia, bahkan di luar negeri pun juga demikian. Jadi ada joke, ada memes, ada atau apapun selalu ya, lebih baik ketinggalan suami daripada ketinggalan HP, lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Itu aja joke semua, ternyata memang faktanya demikian. Jadi orang sudah sangat tergantung sekali dengan gadget tadi, sehingga pada saat ketinggalan gadget itu kehilangan seakan-akan kehilangan sebagian hidupnya. Nah, pada saat kehilangan tadi itu yang membuat orang jadi resah, gitu kan. Nah, pada saat ketinggalan HP itu kita bisa mengidentifikasikan kayaknya kita ada masalah deh dalam hidup ini. Kenapa sampai ketinggalan HP aja resah luar biasa. Kecuali Bang Ahmad nyimpan foto-foto rahasia, nah itu memang panik gitu kan. Iya. Tapi di luar itu orang normal dan segala macam kalau sampai kehilangan HP itu salah satu tanda bahwa kita sudah mulai sangat terdistrak oleh gadget. Jadi kita bisa ukur nih, kenapa sih saya sampai demikian gitu kan. Oleh karena itu yang perlu introspeksi dari masing-masing Gen Ranger tadi. Ya. Gitu Bang. Oke. Bang, ini tadi ada yang nanya juga nih, aku sempat scroll lagi. Dia nanyanya, apa dampaknya kalau jadi gadget mania? Apa dampaknya jadi gadget mania? Ada dua. Gadget mania, ya. Jadi gadget mania. Ada orang yang memang dapat profit dari gadget tadi, gitu ya. Ada orang yang dapat profit, misalnya dia akan selalu aktif di dunia sosial media, upload media dan segala macam, dan dia ada benefit. Artinya dia sangat sadar bahwa gadget itu memberikan benefit yang positif. Itu bagus. Tapi ada orang-orang yang sampai tadi 10% gadget mania tadi mengetik sampai 100-200 kali atau memeriksa aja. Begitu kita lagi ngobrol gini, Bang Ahmad tiba-tiba angkat HP. Ada pesan nggak? Nggak. Kemudian ngobrol lagi 5 menit lagi, angkat lagi. Scroll Instagram. Close lagi. Nah gitu. Itu artinya orang jadi tidak fokus dengan apa yang dia lakukan. Ya, contohnya kita ngobrol gini, kita sedang membahas tentang digital well-being, kalau tiba-tiba saya angkat HP kemudian baca, itu pembicaraan kita jadi terputus. Konteksnya bisa hilang. Oleh karena itu hati-hati saat orang menjadi gadget mania. Tapi tadi, gadget mania kalau dia melakukannya secara sadar, itu memang ada profit. Tapi ya mungkin hanya berapa persen tuh yang akhirnya jadi vlogger dan segala macam. Sisanya yang pekerjaannya bukan di vlogger itu, nah dia akan terdistrak setiap 5 menit sekali. Ya bisa bayangkan kalau kita kuliah misalnya, ya teman-teman pada kuliah ya,
Iya. Yang ada yang sekolah ataupun Ada yang kuliah. sekolah, kuliah. Bayangkan lagi kuliah, satu pertemuan itu 40 menit, setiap 5 menit sekali kita angkat handphone, apa yang diajarkan dosen ya itu buyar semua. Oleh Iya. karena itu, itulah tanda-tanda saat kita mulai mewaspadai bahwa kita punya masalah dengan gadget. Ya. Gitu Bang. Aduh, menarik sekali nih ya Bang pembicaraannya nih. Aduh, ternyata era digital bukan hanya dampak positif, tapi ternyata kalau kita tidak bijak menggunakannya bisa jadi dampak negatif juga ya Bang. Ya. Betul, betul, Ya. betul. Itu dampak. Ya. Oke, teman-teman Gen Rangers yang ada di seluruh Indonesia, di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, bahkan di Papua juga yang ingin tanya langsung, boleh langsung sematkan di kolom komentar. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Bang. Apakah efek ketergantungan pada HP bisa dikatakan seperti ketergantungan pada narkoba? Iya, jadi di WHO sendiri, kalau Gen Ranger sempat browsing, memang ketergantungan HP sekarang sudah masuk ke dalam definisi orang kecanduan. Ya, adiktif gitu kan. Di situ sudah masuk adiktif. Jadi sekelas semua sekelas adiktif seperti narkoba. Bahkan penelitian yang sedang kita lakukan, ternyata penggunaan gadget itu memang men-trigger satu enzim yang namanya dopamin. Kalau kita gitu tanpa dopamin kan bikin ketergantungan ya Bang. Betul. Jadi dopamin itu pada saat kita buka itu ada rasa happy. Rasa happy, kemudian ya kalau kita scroll di happy. Nah, contohnya gini. Kadang kalau Bang Ahmad ini buka Instagram, misalnya kita scroll selesai close. Di situ kita nggak sadar sebetulnya apa yang sih kita cari, misalnya seperti itu. Nah, di situ pun juga itu sebetulnya ada rasa happy. Bahkan kalau misalnya orang sedang tertekan dan segala macam, karena si handphone itu adiktif dan memberikan rasa happy, akhirnya pada saat apapun orang akan berusaha kembali ke gadget. Jadi semakin orang itu mendapatkan efek dopamin yang besar, maka orang akan semakin ketergantungan. Jadi ada satu kondisi di mana kita sering sebut sebagai gini, sama seperti kita main judi roulette gitu, di mana jadi pada saat menggunakan HP itu efeknya tidak langsung happy. Jadi orang kadang lihat kadang kita lihat foto, oh bagus, menarik, happy, kadang enggak dan segala macamnya. Jadi di psikologi itu memang penelitian yang dilakukan oleh Skinner bahwa pada saat orang diberikan rasa happy itu secara random, maka orang itu akan terus-menerus melakukan tadi. Jadi contohnya kasusnya di situ penelitiannya ada tikus, kemudian dikasih makan. Tikus itu kalau mau makan harus neken tombol. Pada saat neken tombol, keluar makanan, dia makan, selesai. Nah, kapan lagi dia lapar, neken tombol, keluar makanan, dia makan, selesai. Penelitiannya dilakukan kalau misalnya makanan itu nggak keluar, apa yang terjadi? Nah, pada saat dia tekan tombol, makanan nggak keluar, tikus akhirnya akan menekan tombol itu terus-menerus. Karena untuk mendapatkan efek happy tadi itu. Nah, ini terjadi pada gadget tadi. Pada gadget, baik kita menggunakan media sosial dan segala macam. Nah, itu tuh kadang tanpa sadar kita membuka sosial media, kita scroll dan segala macam. Pada saat happy itu tidak dapat, scrollnya itu akan banyak. Nah, mulai dari sekarang teman-teman, jadi Gen Ranger itu sudah mulai harus sadar pada saat kita interaksi itu terjadi seperti itu, berarti kita sedang mencari efek dopamin atau kesenangan tadi. Nah, kadar dopamin tadi begitu ketergantungan semakin lama semakin banyak. Gitu. Kita butuh banyak sekali sehingga ketergantungannya akan meningkat. Oleh karena itu ya kuncinya ya pada saat hal-hal yang tadi, ketinggalan gadget kita panik, kemudian yang phantom vibrate itu kalau kita selalu merasakan resah apakah ada vibrate atau ringtone dan segala, padahal enggak, di situ mulai bahwa kita memang sudah ketergantungan. Jadi teman-teman harus sadar diri bahwa wah kita kayaknya punya masalah nih gitu Bang. Ya. Oke, baik. Ahmad mengucapkan selamat datang nih bagi teman-teman yang baru bergabung, teman-teman Gen Rangers di seluruh Indonesia, selamat bergabung ya. Ya,
Bang tadi ini ada yang mention pertanyaannya Hmm. kelewat. Nah, jadi Hmm. dia nanya, "Kak, adekku udah kecanduan game online di gadget. Pas aku ingetin Hmm. dia, Hmm. dianya malah marah-marah. Terus hampir seharian selama dia daring di sekolah, dia main game di siangnya, pas malam langsung tidur. Itu gimana, Kak? Jadi dia minta saran. Jadi dia itu udah Hmm. Hmm. emang benar-benar kecanduan untuk game online di gadget. Pas diingatin, malah marah-marah, Bang. Mhm. Nah, tadi jadi fase antara rasa kecanduan dan rasa apa ya? Fase orang menggunakan normal sampai kecanduan itu orang tidak berasa kalau di sini, kalau di gadget itu. Jadi bisa saja orang itu sudah sangat ediktif di gadget tadi, sehingga pada saat gadgetnya dipisahkan itu orang jadi ada rasa cemas. Nah, tadi Iya. bisa diekspresikannya dengan marah dan segala macam. Memang di beberapa negara itu ada klinik ketergantungan internet atau gadget. Jadi di Korea ataupun di China itu ada yang namanya maaf saya cari ya. Ini nih, Internet Addiction Prevention Center. Jadi orang-orang tersebut memang harus dibawa ke klinik di sana. Di sana sama seperti orang yang ketergantungan narkoba, berusaha untuk dipisahkan, diberi olahraga apa dan segala macam. Seperti itu, Bang. Jadi memang untuk yang punya adik tadi itu siapa tuh? Yang punya adik yang sudah kecanduan seperti itu, baiknya memang sudah mulai diingatkan saja. Kalau dibiarkan itu memang lebih parah. Jadi kalau Gen Ranger bisa cek, bisa itu artikelnya sangat mudah dicari. Jadi pada saat ada orang-orang yang sangat ketagihan, ediktif dengan game online tadi, game online itu kan sangat ediktif. Khawatirnya pada saat dia break makan dan segala macam ada orang yang men-take over game tadi gitu. Sehingga orang akhirnya memainkan game di YouTube. Anda bisa lihat sambil main game, sambil masak Indomie dan segala macam demi menghindari terputusnya main game tadi. Jadi mudah sekali ada orang yang meninggal setelah main game 6 jam kalau tidak salah. Saya mohon maaf nanti dikoreksi. Jadi main game 6 jam terus-menerus di perangkat itu sampai akhirnya orang kelelahan, mungkin lapar atau apa kelelahan sehingga meninggal. Dan itu rasanya beritanya masih tahun lalu 2019. Jadi Masih baru. baiknya yang punya adik itu masih baru. Jadi coba browsing kemudian kasih tahu adiknya gitu ya. Jangan sampai kecanduan itu lebih meningkat lagi nanti kejadian seperti tadi. Di Indonesia memang sudah ada klinik-klinik tapi tidak khusus. Kalau di Korea sama di China itu memang ada klinik Internet Addiction Prevention Center. Kalau di Indonesia, kalau di Bandung rasanya ada di Cisarua gitu. Tapi itu menyatu dengan rumah sakit klinik lain. Tapi kalau di sana sudah jelas karena burdennya tinggi, penggunaannya tinggi. Nah, sampai pemerintah menyiapkan klinik tersebut. Jadi hati-hati ya. Mudah-mudahan dengan diskusi ini pelajaran buat kita. Jadi kita pun juga kan teman-teman Gen Ranger itu di kampus, ciri khasnya di kampus adalah semua datang ke kampus. Semuanya bukan masuk kelas tapi masuk ke kantin, ke pantry, ke kantin. Di kantin itu yang dicari apa? Colokan listrik sama wifi dekat. Semua datang ngumpul diem. Benar. Biasanya itu. Nah, pada saat kuliah saya cari nggak ada nih. Tapi kalau di kantin ngumpul. Yang intinya adalah mulai saat ini Gen Ranger bisa informasikan ke teman-teman bahwa ya itu tidak salah, tapi jangan sampai menghabiskan waktu kuliah dan segala macam. Nah, begitu semua aktivitas normal itu terdistrak atau kehidupan fisikal terdistrak, nah di situ kita harus mulai waspada. Jadi kita harus saling mengingatkan. Itu Bang. Ya teman-teman bisa jadi self reminder juga ya ini, dan teman-teman Gen Rangers ingat harus bijak dalam bersosial media, harus bijak dalam menggunakan gadget dan lain sebagainya, karena dampak yang parah tadi itu salah satu contohnya sampai meninggal ya. Parah banget. Iya. Ya. Oke Bang, ini ada salam dari Padang, salam dari Merauke, udah banyak banget nih Bang yang nonton, yang excited sama Abang nih. Oke. Siap Bang. Nah ini Ahmad penasaran nih Bang. Ahmad mau tanya, kira-kira dampak ketergantungan gadget itu bisa sampai disebut fobia, ada suatu fobia atau apa gitu Bang? Iya Bang, jadi ada istilah namanya nomofobia. Nomofobia itu yang tadi, yang takut
Ponsel, Oke. nomofobia, takut tanpa Nomofobia. ponsel. Karena apa? Karena orang itu merasa kalau saya nggak pegang ponsel, saya ketinggalan gosip misalnya. Saya takut ada tugas, ada apa dan segala macam. Tapi ya tadi kalau kita mundur 4 tahun yang lalu tanpa adanya smartphone, mungkin kayaknya kita happy-happy saja tuh gitu kan. Iya. Sekarang itu betul-betul yang kayaknya harus setiap detik itu harus tahu. Pertama itu. Kedua, kadang pada saat kita interaksi gitu ya. Ini contohnya aja. Pada saat kita kirim pesan, kalau belum centang biru itu kita panik. Gitu ya, Bang ya. Bang Ahmad kirim pesan nih di WhatsApp gitu kan. Iya. Kemudian ini udah di-read belum ya? Kok belum centang biru? Benar-benar. Iya, Bang. Karena kalau perlu ditelepon dulu, ini kenapa sih gitu dan segala macam. Apalagi dari Jadi si doi ada nih, Bang. kepanikan. Nah, itu Apalagi dia. dari si doi. Jadi, kenapa nggak ada dari di situ? Udah Benar-benar, kirim Bang. pesan tapi belum centang biru gitu kan. Berarti Iya. memang apa pesannya belum nyampe, apa Sampai. pulsanya habis, apa dia lagi ketiduran dan segala macam. Padahal kita tahu ini siang hari dan segala macam. Nah, Iya. itu tekanannya bukan ke kita, tetapi kedua orang, sender maupun receiver. Jadi fobia itu atau tekanan pada saat komunikasi itu berlangsung, si pengirimnya panik, si yang nerima pun juga panik. Bisa jadi kejadian gitu. Jadi misalnya kita lagi diskusi gini, ada WA atau SMS. Nah, kita mau jawab juga bingung. Masa kita lagi diskusi kemudian kita harus angkat gitu. Iya. Jadi pada saat diskusi ini jadi selain kita ngobrol juga pikiran ini harus dijawab nggak ya? Kalau nggak dijawab nanti Iya. marah nih dan segala macam. Ah, Akhirnya buyar, fokus. Tidak. Nah, disitulah. Jadi gadget ini luar biasa. Memang bisa menimbulkan tekanan dalam hidup kita. Bahkan tadi malam saya coba browsing buat teman-teman yang sudah bekerja ataupun mudah-mudahan rasanya ada teman-teman saya yang ikut di sini yang sudah bekerja. Pada saat pekerja itu buka email, tanpa sadar dia tarik nafas. Jadi 80% penelitian nih, 80% pekerja yang buka email itu tarik nafas. Karena khawatir itu tugas apa dan segala macam seperti itu. Bayangkan nafas itu kan harusnya normal. Kenapa setiap buka email tarik nafas? Aduh, apa nih? Aduh, apa nih? Iya benar. Jangannya di WA ataupun di media komunikasi pun juga demikian. Nah, itulah jadi fobia-fobia ataupun tekanan-tekanan itu menyebabkan kehidupan kita terganggu. Jadi tadi nomofobia itu takut karena ponselnya ketinggalan dan segala macam. Bahkan begitu ponselnya ada, efeknya apa? Efeknya orang menjadi information loaded. Information overloaded. Bang Ahmad tiba-tiba jadi baca berita nih. Buka detik.com. Detik.com. Iya. Ini boleh menyebutkan brand ya. Buka detik.com, Kompas, CNN, VOA dan segala macam. Belum puas kita balik lagi dan segala macamnya. Kita sampai nggak ngerti sebetulnya kita cari apa. Gitu, yang itu. Atau Instagram, kita buka scroll sampai bawah. Instagram nggak ini kita pindah ke Twitter. Twitter baca, pindah ke WA group dan segala macam, pindah dan segala macam. Nah itu gangguan penggunaan gadget itu luar biasa. Bahkan ada istilah namanya FOMO, fear of missing out, takut kehilangan. FOMO. Contohnya adalah kalau teman-teman merasa FOMO itu pada saat kita meeting, kita sampai harus sembunyi-sembunyi untuk mengirim pesan, kirim WA dan segala macam. Berarti kita dalam kondisi sebuah harusnya kan normal aja gitu. Tapi ini sampai sembunyi-sembunyi. Berarti kita ada sebuah gangguan pada saat kita interaksi. FOMO, FOMO, fear of missing out. Fear of gitu. Jadi ada nomofobia, ada information loaded, ada fear of missing out. Tapi FOMO itu gitu, khusus Bang. untuk ini ya Bang, untuk penggunaan gadget ya yang ketergantungan. Bukan untuk yang lain ya, kayak seseorang takut kehilangan seseorang gitu, itu nggak berlaku ya? Bukan, ini hanya untuk gawai aja. Oke, siap teman-teman Gen Rangers harus dicatat nih. Ya, Bang, ini ada yang nanya lagi nih. Oh, tapi tadi ini nih, Abang dapat kirim salam dari mahasiswa Polban, katanya awet muda ternyata Pak Geri dari dulu. Wah, luar biasa nih, banyak yang excited nih. Oke Bang, kita lanjut ke pertanyaannya. Ini ada yang nanya, Kak, apakah saya sudah termasuk dalam gadget mania? Soalnya saya kalau lagi diam gitu, spontan aja langsung megang HP. Gimana tipsnya, Kak?
Jadi penggunaan tadi kan fobia ataupun sakit itu sebetulnya kita bisa ada penelitian ya. Kita tinggal browsing aja dampak penggunaan gadget berlebih itu. Pertama tadi orang mulai biasanya munculnya gini sebelum sebelum tadi ya sebelum dia selalu angkat itu memang gadget fobia. Orang selalu angkat telepon ada atau nggak ada berita diangkat. Tapi misalnya untuk yang penggunaan gadget berlebih itu ada satu nafsu keinginan atau craving. Contohnya ya teman-teman yang pengguna sosial media begitu nyampe suatu tempat upload, lihat makanan enak, upload, kalau perlu selfie dan segala macam. Nah, Benar. biasanya untuk fase awal kita upload satu makanan, misalnya gitu ya, upload, kemudian kirim, pada saat dikirim ada yang nge-like nih, wah kayaknya keren nih gitu kan. Udah gitu terus berikutnya kita upload lagi, kok nggak di like gitu kan, wah berarti kayaknya gambarnya kurang bagus apa dan segala macam. Akhirnya pada saat kita mau selfie ataupun motret, Bang Ahmad bisa lihat ternyata untuk satu buah pose aja itu kadang bisa sampai 100 atau 200 foto. Demi mungkin mukanya lebih bagus, ada cahayanya dari mana dan segala macam. Bahkan kalau bisa lihat teman-teman, kalau kita makan itu sendoknya diatur, makanannya diatur, posisinya baru kita foto. Bukan ada kamera terus difoto gak gitu. Benar. Nah di situ karena apa? Karena ada keinginan kita untuk supaya dapat reward. Rewardnya itu like dan gitu ya. Goalsnya itu. Jadi pertama orang upload foto untuk dapat like. Nah semakin kita bertarget, oh sekarang 10 happy, besok-besok 10 nggak happy, harus 20, 30 dan segala macamnya. Sehingga kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan reward tadi. Nah, pada saat kita mulai berusaha untuk mendapatkan itu, kita mulai gelisah. Jadi buat teman-teman nih, ini tanda-tanda kita penggunaan gadget ataupun sosial media. Jadi pertama kita akan terus upload apapun karena kita butuh like. Pada saat kita mulai resah karena ini kok like-nya nggak nambah-nambah nih. Nah, berarti itu ada anxiety atau kegelisahan. Nah, di situ orang mulai jadi sibuk sendiri itu gitu kan. Yang tadi orang mau makan aja motretnya luar biasa bisa 5 sampai 10 menit ataupun 30 menit. Iya, benar, Bang. Bahkan akhirnya teman-temannya ya udah membiarkan dia untuk terjun di dalam sosial media. Disitulah mulai ada fase namanya loneliness. Mulai terpisahkan dari terpisahkan dalam dunia fisikal. Nah, lama-lama orang sampai kehilangan minat lagi. Kayaknya udah bosen nih gitu kan. Bosen itu bukan bosen sosial medianya, bosen karena like-nya nggak nambah-nambah. Iya. Itu loss of interest. Nah, contohnya lagi adalah pada saat orang loss of interest itu, katanya bosen, tapi Instagramnya masih dilihat atau Twitternya masih, itu apa? Bukan bosen sebetulnya. Itu masuk ke fase depresi. Jadi udah berusaha apapun dan segala macam itu, tapi like-nya. Jadi tadi asalnya dari like 1, 2, 3 lama-lama menjadi depresi. Bahkan bosen, tapi bosen pun juga tetap orang. Nah artinya kalau orang sudah sampai level 1, 2, 3, 4, 5 itu orang itu memang sudah edik banget. Oleh karena itu teman-teman yang sudah mulai lagi ngejar like banyak, nah itu hati-hati tuh. Besok mulai muncul kegelisahan. Karena kok yang like-nya dikit banget nih gitu dan segala macam. Nah itu ya. Jadi penggunaan gadget yang berlebih tadi yang pertanyaan tadi kalau sebentar-sebentar kita angkat dan segala macam, mungkin kita harus sadar bahwa kita tujuannya apa. Kalau mau nonton ya angkat, nonton selesai gitu. Tapi kalau nggak ada kerjaan, kita angkat gadget karena tadi untuk mengejar dopamin tadi. Ternyata gadget atau smartphone atau sosial media itu secara tidak langsung memberikan efek happy ke kita. Efek happy itu si pembuat gadget ataupun sosial media mendesain seperti kasus tikus tadi itu. Iya. Jadi kalau pengguna sosial media ataupun yang paling terakhir sekarang ramai itu TikTok misalnya. Yang main TikTok itu dikasih for your page-nya itu yang selalu sesuai dengan kita sehingga kita happy. Tapi kadang happy, nggak happy, dan segala macamnya. Efek yang tadi, teori Skinner tadi. Jadi kita akan scroll terus dan segala macamnya. Nah, kalau teman-teman sudah merasakan itu berarti Anda sedang mencari efek dopamin seperti tikus tadi.
Gitu Bang. Oke. Jadi ini sekarang biar teman-teman merasakan sendiri bahwa saya tuh udah ada di level mana sih. Oke. Nah, teman-teman Gen Rangers sudah bisa menilai diri sendiri ya, sudah di level mana nih seperti yang Bang Gary bilang. Oke, Bang, sebelum ke tips-tipsnya nih. Tadi Abang lagi sempat bahas TikTok, kebetulan ada yang nanya nih. Nah, berbicara soal gadget, menurut Bang Gary, bagaimana pengaruh TikTok terhadap terjadinya kemerosotan moral, khususnya terhadap para remaja di masa sekarang? Wah, pertanyaannya menarik sekali nih, Bang Gary. Ini nggak boleh bilang produk, tapi apa boleh. Ya. Jadi gini, tadi kalau kita lihat, bukan teori ya, hasil penelitian tadi, jadi mau nanti TikTok, mau Instagram, Facebook, Twitter, dan segala macamnya, itu adalah satu media di mana apapun yang kita upload akan diberi reward. Nah, orang-orang tadi itu akan melakukan sesuatu supaya dapat reward. Iya. Nah, TikTok sendiri adalah sebuah media di mana semakin orang misalnya lucu, semakin orang heboh, semakin orang aneh, dan segala macam itu akan dikasih reward. Artinya apa? Pada saat orang itu fase 1 nafsu keinginan untuk upload konten, upload konten, maka dia berusaha untuk mencari reward tadi. Nah, tadi tergantung medianya. Media tadi itu akan ngasih rewardnya seperti apa. Oleh karena itu tadi media yang tadi, kalau misalnya tadi melakukan dansa-dansa, joget aneh-aneh tapi dapat reward, sehingga pada saat level 2-nya kecemasan ya. Jadi orang asalnya joget sekali aja like-nya banyak, tapi begitu udah jogetnya jungkir balik dan segala macamnya dilakukan tapi nggak ada like, maka orang akan melakukan hal-hal yang lebih ekstrim. Nah, disitulah yang kadang kita sebagai anggap kemerosotan moral. Itu karena orang-orang yang sudah mulai gelisah demi reward yang ingin kita dapatkan. Jadi buat saya, silahkan Gen Ranger yang menilai diri sendiri, saya ada di level mana nih, gitu kan. Mungkin jangan-jangan para TikToker, kalau boleh, setelah saya belum baca detail, tapi banyak sekali yang memang dapat benefit, dapat rupiah. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi silahkan buat para TikToker yang mendapatkan benefit, mungkin memang mereka melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kita kembali ke physical. Kita punya norma. Jadi silahkan lakukan apapun selama itu tidak melanggar norma. Gitu, Bang. Ya, benar sekali ya teman-teman Gen Rangers atau TikTokers dimanapun kalian berada. Sebenarnya bagus juga sih Bang TikTok itu untuk supaya buat tidak bosan pada masa pandemi. Cuma sebagai Gen Rangers kita jadi contoh untuk teman-teman remaja yang lain. Jadi harus bijak menggunakan gadget ataupun sosial media. Oke, Bang, dari tadi kan kita tinggal membahas tentang dampak dan lain sebagainya. Sekarang gimana sih supaya tips dari Bang Gary supaya kita bisa bijak dalam menggunakan gadget atau bersosial media dan lain sebagainya, Bang? Gimana caranya? Jadi gini Bang Ahmad, tadi kan pertama kita harus sadar bahwa kita punya masalah, itu aja udah luar biasa. Kalau orang yang tadi kayak adik siapa tuh yang saya merasa baik-baik saja, saya nggak sakit, saya nggak apa, saya cuma main game aja 6 jam, nah itu kan sebetulnya buat dia nggak masalah, tuh buat orang lain masalah. Fase 1 untuk Gen Ranger, sekarang coba cek apakah penggunaan gadget Anda sudah berlebih atau tidak. Ataupun apakah setiap 5 menit kita angkat HP atau tidak, nah itu berarti kita bisa mengidentifikasi kita sudah terganggu gadget. Jadi fase pertama adalah kita harus lacak penggunaan gadget tadi. Banyak sekali fiturnya, bahkan si Android ataupun Google sendiri karena kekhawatiran para pengguna ini membuat aplikasi-aplikasi untuk membantu kita mengidentifikasi. Contohnya ada screensaver seberapa banyak kita angkat. Jadi Anda silakan coba identifikasi, install saja screensaver itu, dia akan setiap kali diangkat, kemudian dia akan hitung. Nanti di akhir hari kita bisa lihat, ya Allah ternyata kita sudah 10 jam ya, 8 jam dan segala macam. Kita bisa ukur penggunaan kita. Bahkan ada aplikasi yang akan mengukur kita tuh banyaknya menggunakan apa. Bisa saja ada orang yang nonton YouTube, bisa aja orang yang main game, bisa ada orang yang sosial media dan segala macam. Di situ kita bisa ukur masing-masing karena beda-beda gitu kan. Nah, dari pemantauan sendiri kemudian kita cek juga gitu kan. Biasanya kita penggunaan gadget berlebih itu ataupun sosial media ataupun aplikasi yang berlebih itu di jam berapa. Jadi kita identifikasi
Oh ternyata misalnya jam 4 sore nih kita selalu akhirnya lost kontrol pada saat penggunaan gadget. Jadi tadi kita biasanya pakai apa yang berlebih, jam berapa yang berlebih sehingga kita bisa cegah. Misalnya kalau saya misalnya jam 4 yang selalu berlebih, setiap jam 4 saya harus sadar nih, hati-hati nih, bentar lagi saya akan ketergantungan dengan gadget. Sehingga kita Ya, bisa benar. lakukan hal lain seperti itu, Bang. Jadi itulah menuju sejahtera digital atau digital well-being tadi. Jadi jangan sampai kita terdistract. Pertama kita harus ukur kapan kita menggunakannya, paling banyak pakai apa dan segala macam. Termasuk suasana. Tadi kan ada contoh saat sepi orang mulai akses gadget tadi. Oleh karena itu jangan menghindari sepi gitu kan ya, kita cari suasana ramai dan segala macam sehingga kita tidak sampai addicted terhadap gadget tadi. Gitu, Bang. Ya. Baik. Bang, ini ada tipsnya bagus sekali ya, Bang. Terima kasih banyak teman-teman Gen Rangers. Tadi bisa dicatat nih tips-tipsnya dari Abang. Nah, Bang, ini ada yang nanya lagi. Kak, kalau kita lihat halo. Tuh, halo. Ya, Bang. Halo. Anak saya. Ya. Oke. Kak, kalau kita lihat sekarang kan jangankan orang dewasa, anak-anak aja udah bisa mengakses gadget. Dewasa anak-anak aja udah bisa mengakses gadget. Jadi bagaimana nih Kak caranya supaya anak-anak tidak bisa mengakses situs-situs terlarang gitu Kak? Jadi penggunaan gadget ini memang harus diatur sehingga tadi kan konten ini dari A sampai Z. Iya. Konten A sampai Z berarti buat kakak-kakak yang punya adik dan segala macam harus mulai mengontrol pemanfaatan gadget tadi. Contohnya ya setting misalnya di YouTube mode-nya itu memang buat children sehingga informasi-informasi dewasa itu tidak pernah muncul. Bahkan iklan-iklan dewasa itu jangan sampai muncul gitu kan. Benar. Kedua, kalau misalnya ada orang tua yang punya anak itu bisa saja memanfaatkan namanya family link. Family link itu kan gadget kadang ditinggal di rumah gitu kan, orang tua kerja dan segala macam. Nah, saat anak install aplikasi, oleh karena itu beberapa hal yang harus kita siapkan tadi, family link, control, history harus segala macam itu mencegah supaya si anak tidak mendapatkan informasi yang tidak layak buat dia. Itu salah satu tips yang harus dilakukan. Oke. Nah, itu tadi ya teman-teman Gen Rangers tips yang harus dilakukan supaya anak-anak itu tidak sampai menemukan situs-situs yang seharusnya tidak didapatkan oleh anak-anak. Nah, Bang, ini satu fakta yang menarik lagi nih, Bang. Ahmad pernah dengar kalau Abang itu sudah melakukan bijak menggunakan gadget karena Abang itu menggunakannya setiap jam segini. Boleh diceritain Bang bijak dalam menggunakan gadget itu? Sebetulnya bukan bijak, itu bagian dari penelitian. Jadi kadang jadi itu bagian dari penelitian saya. Saya pernah kalau orang sebelum kita mengeluarkan aturan dan segala macam kita coba ke diri sendiri. Bisa nggak kita sebetulnya diet? Ya, bahkan saya pernah uji coba ke diri sendiri. Bisa nggak sih orang sampai diet? Diet itu artinya tidak memanfaatkan sosial media dan segala macam. Saya bisa coba berhenti sosial media selama setahun dan ternyata memang tidak ada isu gitu kan. Berarti memang sosial media istilahnya gini. Kapan mau berhenti kita tinggal berhenti saja. Nggak sampai orang yang menggigil kemudian harus sampai nyuri-nyuri waktu gitu ya. Jadi untuk mengatur itu sangat mudah, jadi tinggal niat. Kedua, biasanya saya pemanfaatan smartphone itu di weekend, ya kalau kondisi normal biasanya memang smartphone di weekend itu saya tidak sentuh. Jadi informasi apapun itu baru dibuka menjelang malam Senin itu kan. Jadi kalau ada pesan penting dan segala macam kadang jadi susah masuk gitu. Tapi itu bagian dari apa yang saya coba dan lakukan dan alhamdulillah bisa kita kerjakan. Jadi silakan istilahnya kalau di dunia digital well-being itu adalah namanya diet. Diet itu adalah kalau kita makanan, diet itu kita bisa atur makanan ini cocok nggak ya. Misalnya kayak saya harus cek apakah saya boleh makan daging kambing
misalnya. Iya, iya. Apakah boleh makan yang kayak gitu-gitu. Nah, artinya di digital well-being pun juga demikian. Ya kalau kayak Bang Ahmad itu, oh saya kayaknya daging kambing oke-oke aja ya, ya tidak jadi masalah. Nah, itu diet. Jadi teman-teman harus mulai tadi ya, setelah identifikasi, mulai diet tadi. Kalau saya makan ini ataupun saya melakukan ini, impact-nya misalnya seperti tadi. Nah, itu contoh bagaimana kita mengatur diet di gadget tadi. Jadi Iya. identifikasi masalah, kapan itu muncul dan segala macam, baru kita coba. Dan setelah Oke. kita coba, so far oke-oke aja. Gitu Bang. Oke, baik. Nah, teman-teman, jadi itu ya, teman-teman harus bisa bijak dalam menggunakan gadget. Tadi ada tips dari Bang Geri sendiri, kita bisa menggunakan diet ya. Jadi diet itu bukan hanya untuk makanan, tapi bisa juga dalam penggunaan gadget. Nah, oke, baik Bang. Ini kita sudah hampir sejam. Nah, ini Ahmad mau tahu aja nih pandangannya Abang mengenai kalau sekarang kan selama pandemi masih banyak yang menggunakan Zoom dan yang lain sebagainya, belajar pun online kayak gitu. Nah, bagaimana dengan masalah inequality nih, Bang? Kalau dari Abang sendiri, dengan kan ada tuh salah satu artikel kayak anak sekolah susah belajar online karena nggak punya gadget. Itu gimana, Bang? Gini Bang, jadi pada saat pandemik ini betul-betul mengubah semua hal. Nah, pada saat mengubah semua hal pun juga semua bingung gitu kan. Istilahnya, jadi fase pertama memang semua kegiatan yang biasanya kita lakukan analog ataupun tatap muka dan segala macam dicoba dipaksakan pindah ke dunia digital. Jadi yang kita biasanya tatap muka kita paksakan tuh. Memang anak sekolah masuk jam 8, pulang jam 12. Itu ada kebijakan ya udah kalau perlu jam 8 udah nongkrong, buka Zoom, kemudian jam 1 selesai. Tanpa sadar sebetulnya bisa saja di rumah itu ibu kerja, bapak kerja, anak sekolah. Kalau anak 2 berarti ada 2 gadget, ada 2 HP, 2 pulsa ada 4 tadi ya gitu kan, 4 gadget, 4 bandwidth dan segala macam. Tanpa sadar sebetulnya kuota yang kita keluarkan pun juga hasil penelitian kita, Zoom itu 1 jamnya 1 giga. Jadi teman-teman bisa hitung 1 giga. Kalau kita 1 giga, kalau kita kuotanya yang 10 giga itu berarti hanya 10 jam kuliah itu Mas. Misalnya seperti itu. Benar. Oleh karena itu memang beban itu sendiri harus kita perhatikan. Dan di rumah sendiri pun juga kalau yang punya wifi ya tadi bapak, ibu, anak berebut tuh wifi-nya gitu kan. Karena dalam satuan waktu 4 giga itu harus melakukan aktivitas. Berarti pada saat kita pandemi ini kita harus, pemerintah sendiri pun juga coba atur untuk orang-orang yang tidak mempunyai coverage lah. Misalnya kalau nggak ada coverage ya pemerintah cari alternatif. Sekarang mencoba memanfaatkan TV ya. TV edukasi itu untuk supaya anak bisa belajar tidak harus dengan gadget, dengan TV. Tapi ya tadi kita harus ada penyesuaiannya dari guru, dari sekolah, dari pembuat konten, dari kebijakan pun juga gitu. Karena guru karena merasa kewajiban masuk jam 8 pulang jam 12, memaksakan ya udah kalau gitu kita pakai Zoom meeting aja dari jam 8 sampai jam 12. 8 sampai jam 12 berarti berapa kuota tuh? Berapa giga? Seperti itu. Jadi ini memang harus dipikirkan sama-sama semua dan kita berarti memang harus jadi keputusan nasional supaya ya belajar itu ya tidak harus selalu tatap muka seperti ini gitu. Mungkin bisa nontonnya malam saja, bandwidthnya lagi bagus, perangkatnya bisa gantian dan segala macam. Itu memang harus kita pikirkan sama-sama. PR kita Bang. Oke. Siap, Abang. Terima kasih banyak Bang. Bang Geri, ini kita sudah berada di penghujung acara nih. Terima kasih sudah join Bang. Terakhir, adakah yang Abang Geri mau sampaikan ke teman-teman remaja, teman-teman Gen Rangers khususnya, ada yang sampaikan pesan-pesan apa supaya harus bijak atau seperti apa? Boleh silakan Abang. Jadi terkait digital well-being ini, pertama memang kita harus cek dulu kita sudah tadi adiktif atau belum gitu. Untuk mengukur adiktif atau belum kan tadi sudah ada ukuran-ukurannya. Pertama itu.
sampai bagaimana kita supaya tidak edik tadi kan dengan mengukur, mengurangi dan segala macamnya. Nah terakhir itu adalah sampai ada quote lah dari saya bahwa apakah ini perlu dilakukan? Apakah ini perlu dilakukan tuh maksudnya gini. Pada saat kita mau makan, kita mau trade, ini perlu dilakukan nggak sih? Gitu. Yang penting kita sadar bahwa oh saya memang mau melakukan ya tidak masalah gitu. Kalau sekarang kan kesannya jadi euforia. Datang ada tugu foto, datang makanan aneh foto dan segala macam upload gitu. Nah itu mulai kita sadar apakah ini perlu dilakukan atau tidak. Kalau perlu silakan, kalau enggak ya. Kedua ya tadi kadang juga konten berita dan segala macam apakah ini perlu di-share atau enggak gitu. Karena kadang ada berita ini benar nggak sih atau hoax dan segala macam perlu di-share nggak. Jadi selalu apa ini perlu dilakukan atau tidak gitu. Nah itu salah satu tip. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia digital itu kita selalu tanya apa ini perlu dilakukan nggak. Kalau perlu ya udah kita sadar. Ya. Gitu Bang, itu share dari saya buat semua Gen Ranger. Oke, siap Bang. Terima kasih Bang sudah bergabung dalam Kongko Bareng Genre di hari ini Bang. Sukses selalu, sukses untuk pekerjaannya, sukses untuk profesinya. Semoga selalu jadi berkat buat orang lain ya Bang. Amin, amin. Oke. Salam buat semua Gen Ranger dimanapun. Sehat selalu dan semoga sukses. Amin. Terima kasih Abang, tetap jadi inspirasi anak muda, tetap jadi pengajar yang bijak, tetap jadi orang baik yang membawa keberkahan untuk semua orang Bang. Ya, terima kasih banyak Bang. Amin, amin. Sukses selalu. Ya. Salam buat keluarga. Ya. Pokoknya Abang the best lah. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semua. Terima kasih semua. Menyukseskan Indonesia ya. Siap. Siap. Ya teman-teman Gen Rangers, itulah tadi Kongko bareng Genre Indonesia di sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman Gen Rangers yang sudah menyaksikan Kongko bareng Genre di hari ini. Dan sukses untuk teman-teman selalu, tetap jadi berkah untuk orang lain, tetap jadi kebanggaan, tetap jadi role model. Karena kita adalah contoh bagi remaja-remaja di Indonesia. Nah teman-teman, sampai jumpa di Kongko bareng Genre di episode berikutnya. Teman-teman tetap pantau Genre Indonesia terus, tetap aktif dalam peaknya, tetap aktif dalam genre, karena mumpung masih muda, jadi teman-teman harus selalu produktif. Ya, saya Ahmad Triawan Tanu mengucapkan terima kasih banyak, sukses terus untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Genre.